Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di hari ini, dan seperti biasa kalau Smart Market Insight sudah mengudara, pastinya bersama dengan the one and only Ryan Filbert. Halo Mas Ryan. Halo, selamat malam Mbak Uli. Selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Selamat malam. Bagaimana Mas ini penjualan lagu-lagunya loh? Kok jadi lagunya? Bisnis anak gue di saya. Iya. Karena kalau smart listener mengikuti Mas Ryan kan, aduh followersnya udah banyak banget ini kan. Ini pasti tahu lah ya aktivitas Bapak yang satu ini. Ini bukan cuma ngomongin soal investasi dan mengedukasi orang untuk investasi gitu kan. Tapi juga ada sisi lain yang perlu kita tiru juga loh. Untuk dari segi parentingnya loh. Siap, baik. Oke, Mas Ryan sehat ya? Sehat, thank you. Masih terus dipercaya untuk mengudara di Smart FM pada juga. station manager. Kami juga berterima kasih masih terus mendampingi Smart FM dan juga Smart Listener untuk terus memahami dunia investasi gitu. Ya. Mas Ryan, Indonesia 81 tahun loh ini. Iya, luar biasa ya. Kayaknya menjadi sesuatu perjalanan yang membuat kita bisa mengawal ya. Dengan berbagai macam dinamika, dengan berbagai macam hal yang tetap kita lihat bahwa Indonesia ini luar biasa apa dengan usia saat ini ya. Oke. Tapi memang kalau kita lakukan komparasi gitu ya dengan usia inklusi, literasi masyarakat untuk keuangan maupun investasi, apalagi sekarang ditambah dengan ada keuangan syariah gitu kan. Jadi rasanya nggak salah kalau kita bisa bilang kita masih perlu dorong loh sebenarnya, karena lumayan jomplang ya Mas angkanya ya. Betul. Ya, sebenarnya kalau kita dibicarakan mengenai yang namanya inklusi dan literasi, yang namanya produk-produk keuangan dan investasi itu sebenarnya tidak datang dari negara kita penemunya. Satu-satunya yang masuk menjadi urat nadi negara kita sebenarnya adalah koperasi itu sendiri. Lain daripada itu, kita mengenal yang namanya industri perbankan, kita yang mengenal industri pasar modal, itu datanya dari benua barat. Sehingga sudah pasti kalau di sana adalah penemunya, kita ini adalah yang melakukan tindakan adaptasi gitu ya, mengadaptasi dan mengadopsi gitu ya. Tentunya pasti kita akan ada ketertinggalan. Apalagi kalau saat ini kan produk semakin banyak ya. Ya. Sebenarnya cuma memang wujudnya tuh sebenarnya itu saja, tapi dengan adanya modifikasi. Makanya ketika dikatakan nothing new under the sun, maka sebenarnya berlaku hal yang sama di dalam dunia investasi dan keuangan juga, Mbak Uli. Oke. Berarti konsep naturalisasi udah dari zaman dulu ya? Tentu. Itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi hal yang umum lah terjadi di banyak tempat ya. Oke, nah hari ini kita akan membungkus atau membuat judul perbincangan kita tuh investasi cuan ratusan %, lalu juga dapatkan income pasif. Ini sebenarnya kita bisa katakan legal atau ilegal sih, kurang lebih seperti itu nih Smart Listener perbincangan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita review dulu Mas, market di minggu lalu, silakan. Ya, euforia kenaikan pasar kita di Indonesia, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya sampai dengan hari Senin kemarin dapat kita lihat berada di dalam fase yang cukup tinggi. Kenapa? Karena kita berusaha untuk bertahan atau mendekati area 6.600, di mana pada pembukaan kemarin itu IHSG ya berada pada level yang cukup tinggi, yaitu di 6.544. Di mana kenaikan selama satu minggunya ini lumayan cukup baik ya, boleh dibilang. Kenapa saya katakan baik, karena sepanjang 5 hari bursa ya, karena Selasanya tutup lah ya, boleh dibilang hari ini tutup, maka secara otomatis kita melihatnya cuma 4 hari bursa, maka itu kita berada di atas lebih tinggi daripada 23 Juli 2026, satu bulan yang lalu. Berarti kita
berusaha untuk memperbaiki kinerja dalam 1 bulan. Namun catatannya adalah karena kita telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam rentang waktu 1 bulan, maka rawan terjadinya koreksi. Untuk koreksi sehat kita bisa melihat meski berada di 6.346 area, yang mana masih ada sekitar selisih 200-an poin dari kondisi saat ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi sebenarnya bagaimana nasibnya dengan harga emas. Harga emas juga mengalami rebound, di mana reboundnya harga emas ini kompak juga dengan bersamaan dengan IHSG kita, lalu juga sangat kompak, lebih kompak lagi dengan dunia kripto atau Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Dimana kalau kita mau ngikutin pergerakan harga Bitcoin ya, harga Bitcoin itu mengalami kenaikan sangat signifikan sejak tanggal 17 Agustus. Nah, dari tanggal 17 Agustus kita ulang tahun kemerdekaan, itu naik terus, bahkan bayangkan ya, di 17 Agustus itu baru di 63.120 ya, dan hari ini sudah berada di kisaran era 77.000. Jadi itulah ciri khas daripada dunia cryptocurrency, kalau naik kencang, kalau turun ambruknya juga cepat gitu ya. Jadi hukum high risk high gain itu masih terjadi di dalam dunia investasi dan keuangan sampai hari ini. Jadi kalau nanti ada yang terima suatu kata-kata yang low risk tapi really high gain, nah ini boleh spotlight utama itu ya, bahwa ada yang salah nggak ada dengan statement itu. Nah, sama satu lagi dari harga gold ya, saya biasa menggunakan spot emas dunia. Pada saat ini diperdagangkan di area 4.600 something, di mana kenaikannya juga terjadi mulai dari tanggal 19 Agustus. Agak sedikit lagging dari pergerakan harga emas dunia dibandingkan kripto, karena selisih seperti 2 hari betul, tapi itu terjadi karena masalah Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena cryptocurrency harganya, marketnya bergerak selama 24 jam 7 hari seminggu, sedangkan emas dan juga bursa dan pasar modal itu bergerak di hari kerja. Kira-kira seperti itu, Mbak Lili. Oke, baik kalau gitu, Mas. Tapi kalau lihat dari secara besar ya, secara besar di mana BI mempertahankan suku bunga, itu kira-kira di minggu ini atau di bulan ini katakanlah akan lebih berdampak kemana, atau memang fokus pada kalau BI kan bilangnya memanfaatkan momentum untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk investor gimana tuh, Mas? Betul. Jadi sebenarnya gini, yang mau dibelain itu adalah yang namanya money inflow daripada money outflow. Karena kalau suku bunga itu diturunkan terus, lama-kelamaan akan tidak menarik bagi investor asing untuk mempertahankan diri di pasar modal dan juga di lokal Indonesia lah, boleh dibilang. Makanya ketika dipertahankan, nah ini menjadi sesuatu sinyal, boleh dibilang, bahwa mau mencoba untuk menjaga agar tidak terjadi money outflow. Kita terlihat dan terbukti bahwa money inflow sudah mulai terjadi di pasar modal kita. Sebelum daripada kita tren melakukan penurunan suku bunga, itu pasti akan berdampak, gitu ya. Nah, cuma memang penyeimbang akhirnya yang perlu kita perhatikan adalah pada saat ini kurs kita juga lagi kuat, rupiah kita lagi kuat posisi pada saat ini. Nah, ini akan menjadi pengimbang di sini. Kenapa menjadi kuat? Artinya adalah confirm bahwa uang itu lebih banyak masuk. Sedangkan ketika kurs kita melemah dan suku bunga diturunkan, maka itu akan menjadi double impact untuk memberikan sinyal bahwa terjadi money outflow. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Terima kasih untuk reviewnya, Mas Ryan. Dan nanti di sesi berikutnya kita akan bahas mengarah kepada topik kita di hari ini, Smart Listener. Tentu bisa kita bilang siapa yang nggak mau ya ketika mendengar tiap bulan dapat passive income gitu kan ya. Terus juga cuannya nggak gede-gede banget lah yang ditaruh gitu ya, atau dibungkus dengan berbagai macam istilah. Nah itu kan pertama-tama langsung aduh saya mau gitu kan ya. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan lebih cermat nih, Smart Listener, sebagai investor gitu ya. Kira-kira apa sih hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan, oke, saya taruh uang saya di situ dan saya mau mendapatkan passive income yang pasti tiap bulannya dan keuntungan-keuntungan lain yang ditawarkan atau dijanjikan di awal. Nanti kita bahas secara detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Smart Market Insight. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success.
Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di Smart Market Insight bersama Ryan Filbert. Anda yang ingin menyaksikan juga perbincangan ini tidak hanya mendengarkan lewat FM 95.9 atau juga lewat streaming di radiosmartfm.com. Anda juga bisa menontonnya di YouTube channel. Sekarang radio ditonton Mas Ryan. Iya, Cuma udah didengar, beda kan? zamannya, betul. Udah kayak Mas Ryan nih, konten-kontennya udah bisa disaksikan juga gitu ya. Sama Iya. Smart Market Insight juga gitu. Mas Ryan ini Ya. kalau kita langsung ke topik kita ya di hari ini gitu. Sebenarnya Iya. apa sih yang perlu kita perhatikan dulu? Tarik napas dulu kah atau apa gitu ya ketika kita mendapat tawaran ada investasi yang sangat menjanjikan gitu ya. Apalagi kita dibilang ongkang-ongkang kaki aja, nanti pasif income-nya mengalir terus secara pasti tiap bulan loh gitu. Gimana nih? Kita harus Baik. sekritis apa sih, Mas? Ya, jadi pertama kalau kita mau bahas dengan langsung secara case by case, maka akan menjadi cukup panjang ya. Maka saya akan coba kasih beberapa framework dasar berbicara mengenai investasi dan keuangan yang ada di dunia. Sebenarnya cuma dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kita tanya dulu posisi ini ada di real sector atau di dunia capital market dan turunannya. Oke. Jadi real sector, kalau real sector itu apa Mas? Gitu. Kalau yang namanya real sector itu pasti hubungannya dengan operate bisnis secara langsung. Kita itu hands on, kita itu berjabat dengan yang kita maksud ya. Contohnya adalah bisnis, orang diajakin jadi agen asuransi, jadi agen MLM ya. Lalu juga bisa kalau misalnya mau yang agak sedikit hubungannya dengan tidak real sektor bisnis, tapi bisa jadi sebagai seorang penulis buku. Seperti anak saya yang mengambil karir menjadi seorang penyanyi, itu kan berarti dia masuknya ke dalam intangible ya kan, lebih kepada intangible ya kan. Nah itu berarti kan kekayaan intelektualnya akan dihargai. Ya, jadi kartunis ya kan itu bisa. Ya, jadi content creator itu berarti di real sector karena itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Maka kalau yang namanya dalam berhubungan langsung dengan masyarakat, notabene kita bisa jawab adalah tidak mungkin pasif. Oke. Ya dong. Mungkin nantinya pasif ya.
Tapi pada saat itu tidak mungkin pasif. Karena jadi agen asuransi dari hari pertama langsung pasif itu kan nggak mungkin. Iya. Harus berjenjang dulu tuh. Biasanya dia 3 level ya kan, ada 3 level. Lalu juga jadi agen properti. Bisa nggak jadi agen properti pasif? Ya gimana caranya mau nawarin barang kalau harus pasif? Kan nggak Iya. bisa. Bisnis bisa loh pasif, betul. Sekutu pasif, betul. Jadi pemodal. Tapi ada yang ngejalanin, ya betul. Itu namanya adalah partnership lah boleh dibilang. Ya, jadi investor gitu. Kalau di dunia pasar modal, maka di dunia pasar modal itu cuma 2. Milih beli saham atau ngutangin orang pakai surat utang. Namanya obligasi, surat utang obligasi. Nah, ada di tengah-tengah reksadana dan lain sebagainya. Nah, kalau ini memang pasif, betul. Kalau di dalam dunia pasar modal, maka kita itu pasif. Yaitu ngapain? Ya terima dividen. Ya kan? Kalau obligasi kita terima pembayaran bunganya atau kuponnya. Ya betul, itu pasif. Nah, di zaman now, sama ya, dengan yang namanya radio aja sekarang ditonton. Di dunia ini ada dunia tengah-tengahnya nih. Dunia tengah-tengahnya dunia desentralisasi atau dunia kripto di sini. Ini akan lebih kompleks karena bisa ke kiri, bisa ke kanan. Gitu. Jadi buat yang belum menguasai salah satu dari 2 ini, ya syukur lebih hebat bisa menguasai dua-duanya. Kalau kripto itu lumayan susah mengimajinasikannya. Karena ini kan produk zaman now, gitu kan. Tapi prinsipnya benar, bisa aktif, bisa pasif di dunia kripto. Nah, geser, kalau yang pure bicara mengenai pasif ya, itu sebenarnya ada produk perbankan juga. Jadi kalau tadi dari 2 gaya, kita melihat yang segala sesuatu yang pasif itu apa aja, Ryan? Kita ada banyak. Satu, kita bicara mengenai suku bunga bank. Kita bisa nabung, kita bisa deposito. Deposito kita bisa deposito di bank BPR. Kalau kita misalnya surat hutang, kita ada ORI. ORI itu dibagi menjadi 4 obligasi retail. Ada ORI, ada sukuk tabungan, ada saving bond retail. Itu aman karena dijamin negara. Jadi kalau mau yang duduk ongkang-ongkang kaki dan aman, selama masih percaya Indonesia masih ada, selama loh ya, karena ada beberapa yang sudah nggak percaya kan, lucu itu yang boleh pindah warga negara. Nah itu, ya otomatis itu pasti aman dan nyaman karena dijamin negara, ya ongkang-ongkang kaki lah silahkan, gitu ya. Lalu ya boleh tabungan koperasi kan juga bisa, ya itu bisa. Lalu kalau yang pasif juga di dunia cryptocurrency namanya staking coin, boleh silahkan, gitu ya. Itu pasif semua tuh. Nah sekarang ada juga yang mungkin lebih jauh ya. Ya, orang ada investasi properti, ada juga orang investasi emas gitu ya. Kenapa saya katakan investasi properti itu dipisahkan? Karena kalau properti itu sebenarnya adalah suatu investasi yang tidak bisa dicicil kecil-kecil. Kan kalau yang namanya properti kan harus beli langsung dong. Berapa? Ini, oh iya tanah 120 meter. Gitu. Dan juga properti itu memiliki 2 fitur, yaitu satu adalah dapat harga naik turunnya, yaitu capital gain, dan yang kedua adalah dapat pasifnya disewakan, seperti itu. Dan kenapa saya memisahkan sendiri properti? Karena menurut saya properti itu investasinya karena tidak bisa kecil-kecil, tidak bisa mulai dari pecahan 1 gram, tidak bisa mulai dari 2 gram, tidak bisa, saya mau investasi tanah berapa? 2 pengki dulu, nggak bisa, harus bisa langsung gede gitu kan. Nah, berarti risknya berbeda sebenarnya. Kalau ada orang yang bilang bahwa investasi properti adalah risknya kecil, sebenarnya coba deh dihitung lagi. Karena risk salahnya 1 kali salah besar. Kan seperti itu. Lalu ada juga investasi emas. Emas itu kan tidak bisa menghasilkan anak emas. Tapi di zaman now ini sudah mulai ada namanya tabungan emas yang menghasilkan reward ataupun bunga kali ya. Bentuknya emas juga. Gitu. Itu ada juga gitu. Tapi pada prinsip dasarnya ya investasi emas itu ya tidak bisa menghasilkan anaknya, tidak bisa menghasilkan bunganya, tapi melainkan dia itu fisiknya dijual baru menghasilkan keuntungan. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai investasi yang real, ada bentuknya kayak tadi saja, tidak ada yang versi lain. Kalau ada di tempat yang lainnya, ada penawaran yang lainnya, berarti kemungkinan adalah modifikasi kombinasi ataupun sebenarnya dia itu berada di dalam satu cluster yang disebutnya sebenarnya bisnis. Karena bisnis itu kan bisa macam-macam dong. Itu bisa dibisnisin itu apa saja bisa dibisnisin. Selama orang punya masalah, kita punya solusi, maka itu pasti bisa dibisnisin. Lain daripada itu, ya masuknya yang tadi, gitu aja Mbak Uli.
Aha. Oh, ini untuk smart listener yang memang ingin paham lebih detail harus stay sama kita nih. Karena Mas Siap. Ryan udah kayak dosen nih di depan kelas gitu ya. Dosen. S3, S3. Ngambil S3. Karena memang Siap. harus harus duduk diam dan mendengar dengan baik Mas Ryan ya kalau kita mau memahami dan nggak mau kecemplung di dalam satu apa ya kalau bisa saya bilang di dalam Penawaran. satu apa tadi Penawaran, penawaran yang peluang. Ya. betul bagus di awal tapi ternyata pas dalam perjalanan menyesal kan sayang ya kalau Ya. seperti itu. Jadi memang harus betul-betul memahami itu dengan baik. Kadang-kadang kita nyari juga ya sekarang kan semua udah serba gampang ya Mas, mau cari dibantu sama apapun by digital ini sudah sangat mudah. Kalau saya pribadi yang saya cari pertama adalah ini di bawah regulasi siapa gitu. Kadang-kadang Ya. nggak ada yang ngatur juga gitu kan masalahnya Mas Ryan. Eh, Atau gimana? pertama karena kecepatan zaman, Mm-mm. kecepatannya begitu dinamis. Yang namanya aturan dan pengawasan itu memang harusnya nature-nya tertinggal. Oh, Gitu. oke. Jadi itu satu adalah hal yang wajar ketika kita menemukan suatu inovasi di industri manapun, Mhm. tapi aturannya belum ada. Itu wajar saja. Gitu. Oke. Tapi yang harus hati-hati adalah betulkah ini memang tertinggal akibat inovasinya terlalu cepat atau memang didesain untuk tetap berada di gray area. Hati-hati, ini menjadi sesuatu yang Oh ya. dua hal ya. Satu, kita sadari, contoh gini, awal muasalnya dunia fintech peer-to-peer lending dan teman-temannya itu tidak ada aturan payung hukumnya Mhm. karena crowdfunding. Ya. Jadi crowdfunding itu baru ada. Dasar payung hukum pertama yaitu adalah industri peer-to-peer lending di tahun 2017. Mhm. Sebelumnya crowdfunding itu tidak ada aturannya. Oke. Dan yang baru ada aturannya sejak 2003 adalah crowdfunding berbasis hutang piutang. Baru berkembang crowdfunding berbasis apa? Crowdfunding berbasis ekuitas. Mhm. Jadi namanya kalau awal adalah peer-to-peer lending, crowdfunding berbasis lending borrowing, Mhm. maju lagi menjadi crowdfunding, equity crowdfunding. Eh, equity kan modal, saham ya. Saham itu di crowdfundingin, maju lagi jadi securities crowdfunding. Securities crowdfunding itu adalah segala sesuatu yang memang bisa disekuritisasi. Berarti masuk include saham dan obligasi. Mhm. Lalu bersamaan dengan era 2017 ditarik sampai dengan 2020, itu ada yang namanya social crowdfunding. Social Oke. crowdfunding itu jadi bareng-bareng untuk tindakan sosial, mendanai untuk tindakan sosial. Itu juga baru ada di dalam aturannya di situ. Gitu. Jadi memang betul aturan tertinggal dan ditanyakan mengenai aturannya bisa jadi kita bilang berkilah bahwa ini sesuatu yang baru. Mhm. Atau yang kedua, memang didesain untuk dia berada di gray area. Biar apa? Biar nggak ada yang ngatur. Sehingga bisa melakukan tindakan yang fraud. Oke, oke. Daripada pusing ngelihat itunya apa namanya yang ngatur siapa dan lain sebagainya, tadi beberapa poin sudah disampaikan Mas Ryan. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati ketika kita berbicara soal kita mau masuk di apa namanya area yang investasi atau mau cuan besar tapi ini ada kata-kata pasif income dan lain sebagainya. Itu poin penting tadi di awal sudah. Nanti di sesi berikutnya Mas Ryan kita kupas lagi kira-kira Boleh. apa hal yang perlu diwaspadai. Bukan mau curiga bukan ya Mas Ryan ya, tapi kan Wajar. Itu wajar. wajar aja sebenarnya ya. Perlu berhati-hati gitu ya untuk bisa kita ada di dunia investasi atau di dunia bisnis seperti ini. Nggak tahu nih bedanya, nanti Mas Ryan deh yang bantu jawab. Investasi sama bisnis tadi katanya kalau ada orang punya masalah kita punya solusi, it call business kan gitu ya. Ya. Kita lanjut di sesi berikutnya Mas Ryan. Smart listener, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success.
bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan di malam hari ini di Smart Market Insight. Smart Listener, kalau Anda sekarang lagi cari jawaban, sedang ditawari satu potensi bisnis atau potensi cuan income yang pasif dan lain sebagainya, lalu ada pertanyaan, ambil nggak ya? Nah, kita ada di waktu yang tepat. Bertanya dengan orang yang tepat juga, yang udah punya banyak banget buku soal investasi dan lain sebagainya. Mas Ryan Filbert. Mas, buku udah berapa sih ngomong-ngomong? Buku nasional ada 23, satu Oke. internasional. Udah ke internasional sekarang nih. Ketinggalan berita kita ya. Sebenarnya buku pertama saya itu ada yang versi bahasa Inggris. Ya, kita bikin ulang technical analysis dalam bentuk bahasa Inggris, lalu di Amazon gitu aja. Iya. Udah punya ini kali ya, perpustakaan di rumah ya Mas ya. Kita kan orang saya suka diomelin sama saya karena ada beberapa tuh kan kadang kan gini, ada yang datang nggak punya, udah dikasih, lama-lama ternyata saya lupa kalau gitu udah nggak dicetak lagi, jadi saya yang satu seri aja nggak punya juga. Jangan-jangan saya malah lebih lengkap dari Mas Ryan bukunya. Aduh, bisa jadi kan kalau ada ini ya yang Book of the Week kan, Iya, itu iya, selalu iya. ada di sana. Smart selalu punya nih bukunya Mas Iya. Ryan. Dinantikan nanti buku Iya, iya. terbarunya ya Mas ya, di Book Iya, of the Week oke. ya, untuk dibagikan untuk pendengar juga gitu. Karena Mas Ryan ini kalau saya kulik-kulik mengawali atau nyemplung di dunia investasi justru mulai dari buku ilmu-ilmu yang diberikan. Bener gak sih, apa aku salah ya? Ya, pertama kali saya tuh ketika saya datang mau menjadi seorang edukator lah ya, boleh dibilang. Saya lebih suka sebagai seorang edukator karena influencer ini kayaknya jadi jelek ya konotasinya. Dari awal menjadi seorang edukator dari tahun 2012 itu memang sambil menulis buku. Jadi buku saya kan cukup luas dan lebar ya, artinya tidak melulu mengenai saham. Saya kayaknya seluruh instrumen sudah saya tulis. Oke. Jadi saham, reksadana, obligasi, mengenai makro, mengenai mikro, mengenai cryptocurrency, mengenai technical, mengenai fundamental, mengenai kuantitatif. Ya, karena itu menjadi bagian dari petualangan saya juga dalam saya belajar dan membuat buku itu menjadi catatan jurnal lah ibaratnya. Akhirnya saya kembalikan lagi untuk saya bagikan kepada banyak. Iya. Kenapa Uli mengulik juga ini dalam Smart Market Insight hari ini, Smart Listener? Karena
kalau kita mau mencari satu apa ya panduan atau mencari satu informasi yang kita yakini itu bisa kita lakukan dengan baik, tentu orang yang memberikan informasi juga sudah melakukan itu dulu gitu loh maksudnya Mas Ryan. Dan Betul, sudah betul, betul. mengedukasi gitu kan ya. Jadi bukan Iya. yang ujuk-ujuk tiba-tiba ih dia punya konten investasi loh, edukasinya Iya. soal investasi. Terus ke belakangnya nggak ada, sebelumnya apa ya gitu. Jadi Iya, betul. harus yang ajak gitu menurut saya sih Mas Ryan. Iya, sebenarnya kalau saya itu dilihat secara background yang paling background, saya seorang sarjana seni rupa. Mungkin secara kompetensi itu jadi agak tidak sambung gitu ya. Tapi memang betul bahwa karena kita ini sebenarnya tidak ada orang yang tidak terpapar mengenai keuangan dan uang. Di dunia kalau mau hidup pasti orang perlu duit. Artinya semua orang itu harus ahli untuk uang atas dirinya sendiri. Yang repot adalah kita ahli karena belajar dari siapa. Karena apa? Karena belum tentu juga kita bisa belajar dari orang tua kita. Iya. Jujur saja, sama pertanyaannya pada Mbak Audrey bertanya, saya bilang bahwa saya jujur nggak mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai investasi dan keuangan dari papa saya. Nah, papa saya adalah orang golongan konservatif, sedangkan saya harus akan segala sesuatu yang sifatnya agresif, moderat dan konservatif gitu ya. Dan bedanya adalah saya adalah orang yang sangat berani mencoba. Kenapa saya bold dengan sangat berani mencoba? Saya untuk segala sesuatu itu saya lebih suka dalam kondisi learning by doing. Oke. Katanya karena orang pintar. Karena orang pintar itu belajar dari pengalaman diri sendiri, orang bijak belajar dari pengalaman orang lain, orang bego adalah yang nggak pernah belajar dari pengalaman siapapun. Iya. Oke. Jadi intinya Mas Ryan tuh setengah dari perjalanan hidupnya tuh smart listener udah belajar soal keuangan investasi dan kawan-kawannya lah gitu ya. Jadi kita bisa Siap. belajar nih dari Mas Ryan. Boleh. Oke. Mas Ryan, kalau kita lihat lagi tadi batasan-batasannya sudah cukup jelas. Apa yang perlu kita perhatikan ketika ada tawaran-tawaran yang mengiming-imingi investasi dengan cuan kecil, passive income. Tadi tentang passive income-nya sudah jelas sekali gitu ya. Tapi Ya. kadang-kadang gini, bahasa-bahasa yang mengajak itu membuat kita lupa. Sebenarnya ada poin-poin penting yang harusnya kita tanya, tapi jadi skip gitu. Iya. Sebenarnya gimana? Apa sih? Apakah Iya. memang harus punya pemahaman? Enggak, investasi itu enggak melulu menguntungkan, harus paham dulu nih gitu, atau gimana? Iya, jadi kalau tadi di sesi kedua itu kita sebenarnya caranya namanya cara pinter-pinteran. Pinter-pinteran, oke. Kenapa caranya pinter-pinteran kita tanya, sorry ya, kamu itu legalitasnya apa ya? Aha. Kamu diawasi oleh siapa ya? Kamu ini termasuk sebagai instrumen apa ya? Itu adalah cara pinter-pinteran. Karena kita ini juga ternyata tidak begitu pintar dalam apa yang lagi kita mau beli, Iya. Bahkan kita membeli karena kita tidak pintar. Contoh begini, kenapa kita beli makanan? Ya karena kita tidak pintar masak. Atau kita lagi malas masak. Oke. Iya dong. Nah sekarang kita tiba-tiba nanya, sorry ya bumbu kamu apa sih? Ini memang cara pinter-pinteran. Nah sekarang di sesi ketiga ini kita coba ambil hukum bodoh-bodohan. Boleh dong. Ya kan jurus tuh ada banyak. Ini jurus tuh ada sangat banyak. Sekarang kita mesti pikir jurus bodoh-bodoh. Ternyata di dalam pengalaman hidup saya yang saya tuh mulai kenalan dunia investasi 18 tahun, usia 18 tahun dan saya hari ini usia 40. Berarti sudah lebih dari separuh hidup saya bertualang untuk mengenal aneka instrumen investasi dan keuangan. Gagalnya banyak, jangan ditanya, tapi kalau masih berdiri artinya lebih banyak untungnya, gampang saja gitu ya. Ya. Ternyata hukum antara reward dan risk, kalau yang namanya apapun dalam hidup kita itu ada. Resikonya tinggi, maka yang pertama ya, resikonya tinggi, untungnya tinggi. Oke. Itu di apapun tuh begitu. Dalam bisnis, dalam investasi itu hukumnya gitu. Jadi kalau resiko tinggi, untungnya tinggi. Contoh ekstrim, bandar narkoba, resiko tinggi nggak? Waduh. Resikonya tinggi udah pasti. Untungnya kira-kira itu banyaknya jadi orang kaya. Tapi resikonya satu kali kena udah sikat tuh, hukum gantung. Ya kan? Berarti kita boleh menganalogikan bahwa itu proven bahwa resiko tinggi, hukum tinggi. Ilegal lagi. Iya. Oke. Resiko tinggi ilegal ya, kita udah tahu. Tuh, arahnya ke situ. Tuh.
Yang kedua, hukum yang kedua, yaitu adalah low risk low gain. Kalau resikonya rendah atau kecil, untungnya kecil. Ya dong. Ya. Jadi orang yang menabung di bank, deposito, aman nggak? Aman. Tapi apakah untungnya besar? Ya kecil. Bagaimana caranya agar saya deposito mendapatkan untungnya besar? Ya duitnya harus banyak. Iya, Iya dong. Coba kalau punya uang 100 miliar deposito, berasa juga ditabukin bunganya. betul. Berarti kita kurang kaya aja. Kita udah punya dua ya. Saya masih punya 2 simpanan lagi di sini. Yaitu ternyata dalam pengalaman saya ada loh yang nggak ada untungnya tapi resikonya tinggi. Oke. Jadi ada sesuatu yang nggak ada hasilnya tapi resikonya tinggi. Contohnya adalah minjemin duit ke temen. Betul. Mm-mm. Betul nggak Mbak Uli? Betul. Itu kan udah nggak ada untungnya, malah punya musuh kadang-kadang, karena mau ditagih lebih galak. Iya. Berarti ada loh, ternyata di dalam hidup kita itu yang nggak ada untungnya tapi resikonya tinggi. Oke. Tapi, ini nih yang keempat yang terakhir. Tidak pernah ada yang untungnya tinggi, resikonya nggak ada. Oke. Nggak ada. Dalam pengalaman saya 22 tahun. Ya. Nggak tahu kalau masih ada yang lebih jauh dari saya yakin banyak Warren Buffett mungkin. Aha. Ya, kayak gitu. Satu sudah pasti, gitu ya. Boleh dikonfirmasi sama beliau, betul atau tidak. Gitu ya. Itu yang terakhir ini nggak ada. Yang untungnya bisa segambreng, tidak ada risikonya. Nggak ada. Nah, ini bodoh-bodohan. Tinggal kita dikasih suatu penawaran, misalnya, ayo mau nggak investasi? Investasinya apa? Gitu tanya. Kita buka pabrik ganja yuk. Iya, udah pasti ya, udah tahu. Oh, wah, untungnya pasti gede nih. Tapi gila risikonya kita dihukum gantung nih. Ya udah tahu. Ya tinggal you can take it or you can leave it. Mhm. Ya kan? Selama cocok antara risiko dan keuntungan ya. Ini sama sekali bukan praktek untuk mengajar orang buka pabrik ganja loh ya. Tapi saya mencoba menganalogikan yang straightforward dan saya sudah nggak tahu lagi bagaimana caranya kalau mau membicarakan kepada cara bodoh-bodohan yang paling bodoh. Karena cara Analoginya yang tak terbantahkan maksudnya. iya, sesi kedua kan terlalu kompleks dong. Pertanyaan gini, ini adalah kripto nih, ini kripto. Oke, kripto ini diawasi siapa ya? Oh, Bapak bicaranya mengenai Bapepti. Oh, sorry loh, mengenai UU P2SK sudah pengalihan kepada OJK. OJK yang sebelah mana ya gedungnya? Terus perlu tingkat khusus itu. Iya. Ya, tanya Gemini AI juga betul-betul. Oh, kamu harus perginya yang ke gedung Bank Indonesia yang di depan Monas. Oh, salah. Gedung Bank Indonesia yang di depan Monas, OJK-nya itu edukasi perlindungan konsumen dan pengawasan perbankan. Belum ke-update Gemininya karena dia bingung. Kantornya ada 3 nih. Ada banyak. Ada yang di lapangan Banteng, Kebun ada di Siri. depan Monas, atau satu lagi adanya di Wisma Mulia 2. Iya. Gemini juga bingung, nggak gampang tuh. Gitu. Nah, itu yang terjadi kalau kita mau pinter-pinteran. Gimana lawan kita yang niatnya nggak bagus, dia sudah tahu bahwa itu pasti akan jadi celah. Gitu. Nah, jadi bisa saja kita dengan cara yang mudah. Kita tawari penawaran investasi. Ini apa ya? Surat utang, surat berharga dari negara kita dijamin undang-undang. Oh, resikonya kecil. Iya. Berarti untungnya mau segambreng. Nah, kan nggak cocok. Oke. Gitu. Jadi nggak ada cara yang begitu rocket science, ada cara yang begitu. Oh gitu doang. Kadang-kadang nanti kita belajar sesuatu tuh gini di ujung. Oh cuma gini doang. Nah ya memang itu gini doang itu yang susah. Oke, Mas Ryan, ilmu pinter-pinteran berarti saya narik kesimpulan ya jangan serakah juga, gitu ya. Kadang-kadang kan kita maunya untungnya tinggi ya, jujur gitu Mas Ryan. Loh, yang namanya sales marketing itu memang kan memainkan psikologi kita agar kita itu jadi tertarik. Aha. Iya dong, yang dimainkan tuh kan otak primitif kita. Ya ilmu marketing itu kan memainkan otak primitif kita, menjauhi, mencari kenikmatan
menjauhi kesengsaraan. Mhm. Karena kan mau dikasih sesuatu yang begitu nikmat dengan sengsara yang amat minim. Kan itu kan ada sebenarnya metode. Hati-hati, Senin barangnya akan habis. Ya. Serakah kan? Cari kenikmatan. Kesengsaraannya barangnya habis. Kamu harus sekarang nih. Powerful promise kan. Itu kan call to action. Ilmu marketing itu ilmunya memang beda. Oke. Gitu. Yang dimainkan poin itu. Kamu mau nggak untuk bisa dapat uang? Wah, nikmat. Berarti kan rewardnya. Tapi kamu nggak kerja. Mantep banget. Berarti sengsaranya tuh kerja capek. Nikmatnya dikasih maju di depan. Iya. Resikonya nol. Wah, mantep nih. Sudah tidak kerja, resikonya nol. Nah, kembali lagi. Ambil 4 hukum yang tadi di sesi ini. Oke, iya. Gitu. Kan cara Oke. bodoh-bodohan katanya. Siap. Di sesi akhir nanti kita akan bahas lagi, Mas Ryan, kira-kira poin apa lagi, ilmu apa lagi nih yang mau di-share sama Mas Ryan untuk kita bisa memahami dan tidak masuk ke dalam tawaran-tawaran yang terlalu menggiurkan di awal tapi ternyata sengsara di akhir gitu ya. Di sesi berikutnya Smart Listener kami akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di Smart Market Insight hari ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini Smart Listener, Anda pernah mengalami nggak ya? Pernahkah Anda ditawari produk-produk yang menggiurkan di awal lalu Anda ambil, Anda tidak banyak bertanya di awal. Nah, dalam perjalanan mulai terlihat nih hal-hal yang harusnya di awal ditanya, harusnya di awal skemanya jelas ya. Ini bagaimana ujungnya dan lain sebagainya. Terus akhirnya selesai begitu saja gitu kan. Tidak ada keuntungan yang Anda dapat yang dijanjikan di awal. Anda mau komplain juga, komplainnya bagaimana? Karena di awal tidak ada perjanjian yang mengikat misalnya begitu.
Ya, itu tadi yang Mas Ryan bilang. Ada ilmu pinter-pinteran. Saya ambilnya pinter-pinteran aja Mas Ryan bukan bego-begoan tadi Boleh, Boleh. kalau mau yang pinter-pinteran. Boleh, itu tenang, praktisi, ya kan? Ilmu S1 pinter-pinteran seni ya. rupa, ya kan? S2 S2. pengembangan pasar modal, Widih. S1 lagi sarjana hukum, Wis. ya kan? S3-nya ambil ilmu ekonomi. Boleh saja. Aduh. Mau pinter-pinteran, ayo. Kalau mau pinter-pinteran, maka kita juga harus pinter-pinteran. Pinter-pinterannya apa ya? Hire orang pinter karena kita kurang pinter. Oke. Oh iya dong. Oh iya, oke. Tolong kamu ada penawaran apa? Oke, tolong kasih penawarannya. Saya akan punya konsultan saya yang ahli ya dalam sudut pandang keuangan dan bisnis. Coba dipelajari, di review. Oke, mana perjanjiannya? Oke, saya kasih lawyer saya. Pintar kan? Kalau Iya. mau pinter-pinteran kita kurang pintar kan harus hire orang pintar. Iya juga ya, kos lagi ya berarti ya. Loh iya, makanya. Ah. Nah, iya makanya kalau orang-orang bisnismen kelas atas Indonesia itu kan pasti jajarannya kan ada staf analisnya, Betul. ada staf ahli analisnya, ada staf ahli hukumnya, ya kan? Iya, Ada iya, auditornya, dia kan pakai semua. Dia akan melakukan tindakan due diligence total. Itulah yang dilakukan kalau pinter-pinteran. Oke. Kalau tadi Mbak Uli, saya tergelitik juga ini. Ya, kalau ada perjanjiannya, mau ada perjanjian nggak ada perjanjian. Kalau emang niatnya menipu aja. Gitu ya. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kan memang dibuat perjanjian pun, perjanjian itu hanya sesuatu perjanjian saja. Mhm. Karena di dalam perjanjian itu kan ketika dicederai kan disebut tuan prestasi. Iya. Ya kan, maka disebut adanya dispute seperti itu. Jadi sebenarnya basisnya menurut saya bukan masalah perjanjiannya. Basisnya mengenai nature-nya yang kita pahami dulu, bahwa apakah yang diceritakan ini kan bicara mengenai mau nggak kerjasama. Kata-kata kerjasama Iya. itu berarti adalah suatu program kemitraan. Yes. Program kemitraan di dunia ini tuh ada banyak bentuknya. Tapi yang mungkin hampir semua orang merasakan itu yang namanya kemitraan itu misalnya berteman deh. Atau yang lebih formal namanya menikah itu kan kemitraan. Rawan berantem nggak? Rawan. Rawan. Mbak Uli cepet banget kalau jawab menikah berantem. Nggak bener. Faktanya begitulah Mas Ryan. Iya. Nah iya, kalau mitra itu ya pasti rawan ada suatu ya misunderstanding, ada ya itu pasti akan ada gitu. Tidak ada yang berjalan sangat mulus walaupun sudah kita rencanakan di awal dengan berbagai macam cara dan skenario. Iya. Nah jadi tidak lagi bicara mengenai instrumennya apa, tapi bagaimana konsep bermitranya yang perlu kita lihat dan harus siap bahwa mitra itu pasti akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Saya punya kata-kata yang nggak asik sih. Apa tuh? Tapi saya tetap mau ngomong. Yang namanya mitra, partnership atau berbisnis itu untung ribut, rugi ribut. Ribut terus. Untungnya kalau untung ribut, kalau rugi ribut. Oke. Coba deh, tanya yang pernah bermitra atau sedang bermitra. Tapi ya, jangankan kita ngomongnya pakai yang ada instrumen investasinya ya. Kan ada orang yang lagi trainer, kamu saya titipin sama saya yang kelola dananya, saya buat belikan saham, bisa jadi begitu. Kamu titipkan ke saya belikan kripto. Oh itu sih lebih panjang lagi tuh ceritanya. Ini gue jualan buka restoran lah ibaratnya. Oke. Jangan yang jauh-jauh gitu. Ya, yang gampang-gampang aja buka warung soto, warung apa gitu. Itu kan mitra tuh ya. Ya. Ya saya sama Mbak Uli koki handal, saya punya uang. Atau dibaliklah, saya koki handal, Mbak Uli punya uang. Terus kita bermitra. Bisnisnya jalan, Mbak Uli pasif, ya saya yang kerja capek. Biasanya kalau bisnisnya jalan dan untung, yang mulai merasa kesal adalah yang sayanya. Mbak Uli enak banget ya, kerja diem-diem aja, nggak ngapa-ngapain, dapat duit dari saya kerja capek. Ribut kan? Mulai ribut, bener nggak? Betul. Nah, juga sebaliknya, kalau ternyata bisnisnya nggak sesuai harapan, saya yang kerja capek, Mbak Uli yang diam-diam saja, Mbak Uli yang ribut. Kamu mah enak ya, nggak keluar uang, rugi uang saya semua. Ribut juga. Iya betul. Iya, jadi kalau kemitraan itu nature-nya ribut. Oke. Ya, mau untung mau rugi. Nah, jadi tinggal kita sikapi dengan bijak. Dari keributan ini,
rewardnya menarik ya, udah ribut, rewardnya kecil, ya aneh. Jadi pastinya kita harus paham bahwa ini tuh adalah, kalau jangan ngomongin kemitraan itu mengenai instrumennya, kalau kita siap dulu nih dengan berbicara mengenai ini mitranya bermain di sektor apa, ya, dikelola, diolah kemana, masuk akal atau tidak, ya kan, masuk akal atau tidak. Iya. Tapi saya gini sekarang, bisnisnya apa? Misalnya tanya, beras, gitu. Kalau jualan beras, untungnya berapa satu kali penjualan? 300%. Beras apa 300%? Orang yang jualan sembako aja di pasar untungnya kecil, tapi harus harvest. Jadi nggak cocok tuh cerita itu. Berarti ini orang ngibul nih, gitu. I see. Ya kan? Kita tanya itu, kamu bisnisnya apa? Misalnya, saya trading crypto. Untungnya gede loh. Masih logis. Kenapa? Itu Bitcoin 17 Agustus sampai hari ini, dari berapa tadi angkanya? Langsung naik puluhan ribu. Itu kan naik bisa 100% tuh. Keren, gitu, cepet. Ya kan? Lah, ada logikanya. Ya kan? Terus gimana cara kamu trading misal kalau mau kemitraan? Karena kalau kita sudah masuk ke dalam ranah tersebut, kita sudah berada di layer kedua dari yang namanya instrumen itu sendiri. Kripto diawasi OJK, betul. Tapi kalau mentradingkan uang orang di kripto, ini ngawasin siapa ya? Iya. Karena di dalam payung hukumnya sendiri di OJK belum ada. Ada, kalau dicocokologikan namanya adalah wakil penasehat pialang berjangka. Karena di dalam wakil penasehat pialang berjangka bisa melakukan tindakan 3 kepenasehatan pada komoditi, mata uang, dan juga kripto. Tapi penasehatan loh, bukan ngelola loh. Ya. Karena nggak ada fund manager cryptocurrency, belum ada. Gitu. Jadi kalau kita sudah bawa sampai ke sana, tambah sulit lagi bagi masyarakat baru mengerti cryptocurrency sama apa yang namanya kripto. Kripto mirip sama klepto ya, bisa itu mah beda. Kalau klepto ngambilin barang orang gitu. Jadi kita tuh berada di dalam sesuatu yang lack of knowledge yang cukup jauh, tiba-tiba ditawari jasa lainnya. Ya silahkan kembali ke sesi kedua, atau mau stay pada sesi ketiga. Iya. Oke lah kalau gitu. Jadi kalau nanti mau tahu tahap-tahapnya apa yang perlu kita perhatikan, Mas Ryan, kita anjurkan smart listener untuk dengarkan ulang ya di YouTube kita ya. Nanti daripada kita ulang lagi kan seharian nih kita ngobrol ini ya kan. Iya, atau kalau mau yang pinter-pinteran cari staf ahli lah. Langsung ya shortcut ya supaya Iya dong. nggak ini ya, nggak ribet gitu ya. Iya, ini perjanjiannya tolong direview sama lawyer kan gitu. Iya Ini benar. penawaran investasinya tolong direview sama ahli dalam investasi dan keuangan gitu juga. Oke, Mas Ryan, ini apa yang mau disampaikan sebagai penutup nih untuk smart listener supaya pilihan investasi yang kita putuskan tepat, nggak ribut-ribut gitu kan ya, walaupun kayaknya itu naturnya kalau ngomongin kerjasama tadi Mas Ryan bilang, tapi intinya tujuan investasi atau tujuan kita melakukan bisnis itu tuh bisa tercapai, bisa dibungkus, Mas, silakan. Yang namanya bisnis, betul, ada pasif, ada aktif. Dan di semua kegiatan bisnis, sektor dan industri itu ada pasif, ada aktifnya. Tapi kalau kita bicara mengenai instrumen keuangan, alangkah baiknya kita sudah melakukan secara mandiri terlebih dahulu. Kalau mau lebih lanjut dikelola oleh pihak lain. Karena apa, hal ini sebenarnya jadi banyak kejadian yang tidak enak di dalam instrumen investasi dan keuangan akibat dikelola oleh orang lain. Even itu pun termasuk yang diawasi dan terdaftar OJK. Misalnya, manajer investasi itu terdaftar dan diawasi OJK. Tapi coba di trace back ke belakang, ada nggak kejadian-kejadian yang akhirnya jadi masalah akibat pengelolaan saham ataupun surat utang di dalam produk reksadana? Katakan ada, gitu. Bayangkan yang sudah ada pengawasnya saja terjadi masalah aja ada, gitu. Dan Anda sudah baru masuk, tidak pernah investasi sendiri, tiba-tiba sampai bermitra dikelola oleh orang lain, dijanjikan sesuatu yang berlebihan, imajinasi Anda taunya untungnya tapi tidak pernah paham bahwa itu ada resikonya, tidak pernah sesuai dengan janji marketingnya. Itu wajar. Kenapa? Karena marketing itu tugasnya ya emang kayak ngono, kayak gitu.
Iya, iya, iya. Oke, jadi pesan Mas Ryan lakukan dulu secara mandiri ya sebelum kita Yes. serahkan ke orang lain karena pengalaman Mas Ryan juga kayaknya ya Mas ya. Vice versa. Tapi bener loh, pengalaman tuh guru berharga loh Mas, bener kan? Betul, betul. Heeh. Karena kalau orang pintar belajar dari pengalaman diri sendiri, ya kan? Kalau orang bijak belajar dari pengalaman orang lain, ya kan? Kalau orang bego kita belajar. Selalu ada pilihan ketiga loh ngobrol sama Mas Ryan nih. Oh iya dong, nggak mungkin nggak ada, harus ada backdoor, pasti ada backdoor. Baik kalau gitu, Mas Ryan thank you so much untuk hari ini. Siap, Sehat-sehat sama-sama. ya. Kita ketemu Amin. lagi dengan perbincangan berikutnya. Small listener, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga perbincangannya bermanfaat dan kita nggak kecemplung lagi di tempat yang sama. Mungkin kalau sebelumnya sudah pernah mengalami terlanjur ada di satu wilayah atau bukan komunitas ya, tapi satu investasi yang membuat kita akhirnya mengatakan nggak mau lagi, nyemplung lagi. Semoga nggak gitu ya. Kita ketemu lagi di Smart Market Insight berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat untuk Anda. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.